Dalam zaman sekarang banyak orang berkata bahwa kebenaran itu relatif. Artinya tidak ada kebenaran yang mutlak. Apa yang benar bagi saya belum tentu benar bagi kamu. Semua tergantung sudut pandang, pengalaman, budaya, bahkan perasaan. Kedengarannya bijak, toleran, dan modern. Tapi pertanyaannya, benarkah kebenaran itu relatif? Dan jika iya, apa dampaknya bagi hidup kita? Kalau kita berkata kebenaran itu relatif, sebenarnya kita sedang membuat satu pernyataan yang kita anggap benar untuk semua orang. Itu berarti kita sedang menyatakan satu kebenaran yang bersifat mutlak. Di sini saja sudah muncul kontradiksi. Jika semua kebenaran relatif, maka pernyataan semua kebenaran relatif juga harus relatif. Kalau relatif, maka bisa saja salah. Jadi konsep itu runtuh oleh dirinya sendiri. Secara logika, kebenaran tidak mungkin sekaligus benar dan tidak benar dalam waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Dua pernyataan yang saling bertentangan, tidak mungkin keduanya benar secara bersamaan. Misalnya, jika seseorang berkata Yesus adalah Tuhan dan orang lain berkata Yesus bukan Tuhan, keduanya tidak mungkin sama-sama benar dalam pengertian yang sama. Salah satu benar, yang lain salah atau keduanya salah, tapi tidak mungkin keduanya benar secara bersamaan. Itulah hukum non-kontradiksi yang menjadi dasar berpikir rasional. Tanpa hukum ini, semua diskusi menjadi sia-sia. Bayangkan jika kebenaran benar-benar relatif, maka tidak ada lagi standar benar dan salah yang tetap. Kejahatan bisa dibenarkan oleh pelaku karena menurut versinya itu benar. Korupsi bisa dianggap wajar jika budaya mengizinkannya. Penindasan bisa dianggap sah jika mayoritas setuju. Tapi hati nurani manusia secara universal menolak itu. Kita semua tanpa memandang budaya, tahu bahwa menyiksa orang tidak bersalah itu salah. Itu menunjukkan bahwa ada standar moral yang lebih tinggi dari sekadar opini pribadi atau kesepakatan sosial. Relativisme sering muncul karena orang ingin menghindari konflik dan ingin terlihat toleran. Namun toleransi tidak berarti semua klaim kebenaran sama benarnya. Toleransi berarti menghormati orangnya, bukan mengakui semua pendapat sebagai benar. Saya bisa menghormati kamu sebagai pribadi, tetapi tetap tidak setuju dengan keyakinanmu. Itu bukan kebencian, itu konsistensi berpikir. Dalam ranah ilmu pengetahuan pun, kebenaran tidak relatif. Air mendidih pada suhu tertentu dalam tekanan tertentu, bukan karena kita percaya atau tidak. Gravitasi bekerja tidak peduli apa pandangan budaya kita. Jika kebenaran ilmiah saja tidak relatif, mengapa dalam hal moral dan spiritual tiba-tiba kita berkata semuanya relatif? Seringkali relativisme lahir dari pemikiran filsuf seperti Friedrich Nietzsche, yang menggugat konsep kebenaran objektif dan melihat kebenaran sebagai konstruksi kehendak manusia, atau dipengaruhi arus postmodernisme yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Michel Foucault, yang melihat kebenaran terkait dengan struktur kuasa. Pemikiran-pemikiran ini memengaruhi budaya global, termasuk cara generasi sekarang memandang iman dan moralitas. Namun, jika kebenaran hanya soal kuasa atau perspektif, maka tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa ketidakadilan itu salah. Tidak ada dasar untuk memperjuangkan kebenaran, karena semuanya hanya versi masing-masing. Ironisnya, orang yang berkata, tidak ada kebenaran mutlak, biasanya sangat mutlak dalam menolak klaim kebenaran orang lain. Ketika ada orang berkata Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan seperti yang tertulis dalam Alkitab, langsung dianggap sempit atau intoleran. Padahal itu adalah klaim kebenaran yang harus diuji, apakah benar atau tidak, bukan ditolak hanya karena bersifat eksklusif. Kebenaran memang sering eksklusif, 2 tambah 2 hanya 4 bukan 5. Jika ada satu jawaban yang benar, maka jawaban lain otomatis salah. Itu bukan sikap arogan, itu konsekuensi logis dari realitas. Dalam iman Kristen, kebenaran bukan sekadar konsep tetapi pribadi. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Pernyataan itu jelas tidak relatif. Itu klaim yang harus diterima atau ditolak. Jika benar, maka mengubah seluruh hidup. Jika salah, maka harus ditinggalkan. Tapi tidak bisa dianggap sekadar salah satu versi yang sama benarnya dengan yang lain. Jadi kenapa kebenaran tidak bisa relatif? Karena secara logika ia menghancurkan dirinya sendiri. Karena secara moral kita membutuhkan standar yang tetap. Karena secara praktis hidup tidak bisa berjalan tanpa kepastian benar dan salah. Dan secara rohani, jika Tuhan ada dan Dia menyatakan dirinya, maka apa yang Dia nyatakan adalah kebenaran yang tidak berubah. Relativisme mungkin terasa nyaman karena memberi kebebasan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Tetapi pada akhirnya ia menciptakan kekacauan, kebingungan, dan kehilangan arah. Kebenaran yang sejati memang kadang tidak nyaman, tetapi justru itulah yang membebaskan. Tanpa kebenaran yang tetap, kita tidak punya dasar untuk mengoreksi diri, memperbaiki kesalahan, atau mencari keselamatan. Maka pertanyaan
pertanyaan akhirnya bukan apakah kebenaran itu relatif, tetapi apakah kita berani mencari dan menerima kebenaran yang sejati, sekalipun itu menantang cara berpikir kita.